Selamat pagi anak didik kami Cekop IPA. Oke, di sini pelajaran kita tentang gerak lurus ya. Nah, di sini ada kata gerak. Apa sih sebenarnya gerak itu? Nah, suatu benda dikatakan bergerak apabila berubah dari suatu titik acuan. Nah, dikatakan sini ada lurus, berarti dalam lintasan yang lurus. Di pelajaran gerak lurus itu dibagi dua. Ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Tetapi sebelum masuk ke topik itu, teacher akan memberikan pelajaran tentang besaran-besaran yang ada pada gerak lurus. Oke, besaran-besaran yang ada pada gerak lurus itu ada posisi, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Apa sih perbedaan jarak dan perpindahan? Oke, jarak dan perpindahan memiliki perbedaan, yaitu bahwa jarak itu merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Yang membedakannya, jarak itu tidak ada arah, dia hanya ada nilai saja, sedangkan perpindahan dia memperhatikan arah dan nilainya. Contohnya, Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 34 km per jam ke arah utara. Nah, di situ menunjukkan arah, berarti dia perpindahannya ada dan besaran vektornya. Nah, untuk kecepatan dan kelajuan, begitu juga kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Sehingga untuk rumus untuk kelajuan itu jarak per waktu, sedangkan kecepatan perpindahan per waktu. Oke, sudah tahu tentang jarak dan perpindahan, itu merupakan besaran dari gerak lurus. Oke, kita masuk ke GLB. Di GLB sendiri adalah gerak lurus beraturan. Oke, di GLB itu tidak mengalami percepatan. Sedangkan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, percepatannya yang konstan. Oke, nah di gerak lurus ya kita mempelajari tadi adalah GLB dan GLBB. Oke, di GLB percepatannya tidak konstan, sedangkan GLBB percepatannya konstan. Berbicara tentang percepatan, yaitu adanya perubahan kecepatan. Oke, percepatan adalah perubahan kecepatan. Oke, nah di sini kalau GLB kita tahu ya, ini pelajaran GLB gerak lurus beraturan, ini pelajaran SMP ya. Untuk GLB S adalah perpindahan atau jarak ya, kita sesuaikan dengan topiknya nanti. Kalau dia jarak berarti memakai kelajuan dikali waktu. Tetapi kalau dia perpindahan berarti kecepatan yang dikalikan dengan waktu. Kalau di sini S sama dengan V kali T, berarti untuk GLBB-nya S ini sudah V0 T tambah kurang setengah AT kuadrat. Oke, ini kita sudah pelajari sebelumnya ya. Nah, kemudian kalau untuk V ya, delta V. Oke, di sini ada delta perubahan ya. Perubahan dari kecepatan itu sama dengan S per T. Oke. Nah, di sini nanti untuk saya lanjutkan aja, untuk A sama dengan delta V per T. Oke, di sini. Nah, kemudian kalau untuk GLBB ya, rumusnya itu V sama dengan V0 tambah A kali T. Di sini ada tambah. Kalau dia memakai kurang, itu berarti adanya perlambatan. Ya, positif berarti adanya percepatan. Oke. Nah, kemudian lagi ada rumus untuk jaraknya ya. Itu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah kurang 2 kali AS. Oke. Nah, ini ada rumus. Kecepatan akhir yang dikuadratkan sama dengan kecepatan awal yang dikuadratkan tambah kurang 2AS. Di sini ada negatif, yaitu mengalami perlambatan. Sementara positif di sini berarti mengalami percepatan. Oke. Nah, jadi yang ada di bukumu ya, di halaman 166 uji kompetensi nomor 1. Di situ dikatakan sebuah motor melaju lurus ke utara dan menempuh 6 km dalam waktu 7 menit. Kemudian berbelok ke timur dan menempuh 8 km selama 8 menit. Kecepatan rata-rata motor selama perjalanan tersebut adalah, oke, yang di situ di contoh soal yang akan saya berikan, di situ ada kata utara dan timur, berarti ada arah. Kemudian ada 6 km dan 8 km, berarti ada nilai. Nah, sesuai dengan pertanyaannya kecepatan ya, berarti untuk rumusnya kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Oke, kita tulis dulu di sini, diketahui soal nomor 1 ya, yaitu
S pertamanya itu 6 km ke utara. Berarti perpindahannya ya dalam waktu 7 menit. Oke. Kemudian S kedua itu 8 km ke timur dalam waktu 8 menit. Oke. Nah, di dalam pelajaran fisika itu kalau ada soal ya, satuan-satuan itu harus kita sesuaikan dengan satuan internasional ke dalam CGSK atau ke dalam MKS ya. Nah, di dalam Pilgan juga kita harus sesuaikan diminta kemana dianya. Nah, contohnya di nomor 1 itu diminta dalam kilometer per jam. Nah, berarti yang menit ini tidak akan berubah ke dalam sekon, tetapi akan berubah ke dalam jam. Oke, ke dalam jam. Kemudian kilometer, karena permintaannya di dalam Pilgan dia kilometer saja, berarti tidak ada perubahan untuk satuannya. Oke, kita jawab ya, yang ditanya ini adalah kecepatan ya, kecepatan rata-rata. Oke, kecepatan rata-rata. Nah, sebelum kita menjawab, kita gambarkan dulu karena ini perpindahan ya. Awalnya itu ke utara sebesar 6 km. Kemudian bergerak ke timur itu sebesar perpindahannya ya, perpindahan itu 8 km. Nah, berarti yang kita cari perpindahannya itu, perpindahan akhirnya totalnya itu nanti seperti apa? Nah, kita cari ini ya. Untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah perpindahan per waktu. Perpindahan per waktu. Nah, kalau kecepatan sama dengan perpindahan per waktu, berarti kita cari dulu berapa perpindahannya di sini. Oke, menghitung perpindahannya berarti S sama dengan, kita akarkan ya sesuai dengan segitiga ya, mencari si Pitagoras ya, Pitagoras. 6 km berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berarti akar dari 36 ditambah 64 berarti 10 km ya untuk perpindahan total. Oke, berarti ini 10 km didapatkan 10 km per. Nah, waktunya sekarang, waktunya di sini ada 7 menit dan 8 menit. Nah, untuk waktu kamu jumlahkan ya, 7 ditambah 8 15. 15 menit kamu rubah ke dalam jam. Oke, 15 menit kamu rubah ke dalam jam. Berarti 15 per 60. 15 per 60. Nah, jadi sehingga didapatkan kecepatan rata-ratanya adalah 15 per 60 kan 0,25. Berarti 10 dibagi 0,25. Berarti untuk kecepatan rata-rata adalah 40 km per jam. Dan kita lihat arahnya ya. Utara timur, sesuai dengan arah mata angin yang menunjukkan ke sana adalah timur laut, sehingga 40 km per jam timur laut untuk arahnya. Jadi inilah contoh soal untuk mencarinya di nomor 1 Pilgan ya. Nah, jadi sudah dapat diperoleh jawabannya 40 km per jam ke arah timur laut. Begitu gampang kan? Nah, jadi contohnya lagi yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu yang nomor 4 di uji kompetensi halaman 166. Di situ diketahui soalnya untuk grafik ya, perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu dari kereta yang bergerak. Berdasarkan grafik, jarak yang ditempuh kereta dalam waktu 4 sekon. Ya, jarak yang ditempuh kereta dalam waktu 4 sekon. Kamu lihat grafik ya. Di grafik itu untuk waktunya itu ada sampai 5 sekon ya. Nah, tetapi kalau yang ditanya sampai waktu dalam 4 sekon saja, berarti kamu mencarinya sampai 4 sekon. Yang selanjutnya sampai ke 5 sekon itu tidak usah kamu cari. Oke. Di situ ada memakai 2 cara. Cara pertama, kamu bisa menghitungnya dengan cara luas bangun. Yang kedua, bisa kamu masukkan memakai rumus. Ya, memakai rumus. Oke, kita gunakan yang cara pertama dulu ya. Cara pertama menggunakan luas bangun ya. Oke, kita lihat untuk grafiknya kalau memakai luas bangun yang dari waktu 0 sampai 2, kita lihat itu ada bangun segitiga
ya. Berarti luas segitiga setengah alas kali tinggi. Kita pakai untuk yang pertama, luas alas kali tinggi. A kali T per 2 ya. Setengah ya, setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Berarti kita lihat alasnya itu ada 2, tingginya 60. 2 dikali 60 per 2 sama dengan 60 km. Kemudian yang untuk bangun kedua itu ada bangun trapesium ya. Trapesium. Berarti A tambah B per 2. A tambah B per 2 kali tinggi trapesium ya. Berarti kalau kita lihat 80 ditambah 60 ya, 80 ditambah 60 bagi 2 kali 2 ya, ini bawahnya ini. Oke, untuk tingginya berarti 80 luas trapesium A tambah B per 2 kali tinggi trapesium. Oke, 80 ditambah 60 per 2 dikali 2. Berarti 80 tambah 60 140 bagi 2 70 kali 2 140 km. Oke. Nah, ini hanya sampai ke 4 sekon saja. Oke, yang untuk selanjutnya nggak usah dicari. Kemudian yang ditanya di sini jarak yang ditempuh ya. Berarti untuk S kamu tinggal totalkan saja. L total ya. L total sama dengan L1 tambah L2. 60 km tambah 140 km sama dengan 200 km. Nah, diperolehlah jawabannya A. Oh, ini grafiknya kecepatan meter per sekon. Oh, berarti semua ganti ke meter ya. Ganti meter ini. Oke, meter, 200 meter. Oke, dapatnya 200 meter. Ini cara yang pertama, memakai luas bangun. Oke, sekarang kita pakai cara yang kedua, memakai rumus. Oke, cara kedua, soal nomor 4. Oke, di situ kita lihat ya, untuk cara keduanya, posisinya dari 0 sampai ke 60. Oke, 0 sampai ke 60. Ya, kamu lihat. Nah, berarti untuk kecepatan awal 0. Kecepatan akhirnya 60 meter. Oke, 0 ke 60 kamu lihat ya. Oke, kita buat V0 itu 0, VT itu 60 meter. Ini untuk kecepatan akhir pada yang pertama. Oke, yang pertama. Kemudian untuk waktunya 2, ini awalnya 0 sampai ke 2, berarti 2 nanti dikurang 0, 2 ya. Untuk waktu 2 sekon. Kemudian ini yang pertama kita buat dulu ya, kita cari dulu yang pertama. Ini menghitung jaraknya. Untuk GLBB ya, S sama dengan V0T tambah kurang setengah AT kuadrat. Nah, karena ini dia dipercepat naik ke atas, berarti tidak menggunakan min. Oke, kita menggunakan plus, dipercepat. Kemudian untuk V0-nya di sini adalah 0, berarti kita pakai yang setengah AT kuadrat saja. Karena 0 dikali berapapun waktunya tetap 0 ya kan. Kemudian S sama dengan kita pakai yang setengah AT kuadrat. Nah, ini ada A, percepatan. Nah, kita mencari percepatan terlebih dahulu. Ya, A sama dengan V per T. Oke, A sama dengan V per T. Sementara untuk VT-nya di sini ada 60. Oke, 60 nanti dibagi 2 30. 30 untuk percepatannya. Jadi S sama dengan setengah dikali tadi A-nya 30 dikali T-nya kita pakai 2. 2 dikuadratkan berarti 4. Berarti 30 dikali 4 120. 120 dibagi 2 berarti S sama dengan 60 meter. Ini yang pertama. Oke, untuk yang kedua naik lagi dia dari posisi 60 tadi yang kecepatan terakhir untuk yang pertama, naik dia ke atas sampai 80. Berarti V0-nya itu sudah berubah. V0-nya adalah kecepatan awal di kecepatan akhir yang pertama. Berarti 60 meter. VT-nya itu naik lagi dia menjadi 80 meter.
Kemudian untuk waktu di situ ada dari 2 sampai ke 4, berarti 4 kurang 2 ya. 2 untuk waktunya 2 sekon. Oke. Sekarang yang ditanya masih jaraknya ya. Berarti untuk jarak yang kedua S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Setengah AT kuadrat. Oke. V0 di sini bukan 0 melainkan 60. Berarti S sama dengan 60 dikali waktunya 2 ditambah setengah A-nya itu kita cari, A tadi adalah VT dikurang V0 per T. Berarti 80 dikurang 60 20. 20 dibagi 2 10. Oke. 10 dikali T-nya 2. 2 kali 2 karena kuadrat ya 4. Berarti S sama dengan 60 kali 2 120 tambah setengah dikali 10 5 kali 4 20. Berarti S sama dengan 140 meter. Oke, makanya diperolehlah untuk jarak total S sama dengan S1 tambah S2. Tadi ini yang pertama, ini yang kedua. Sehingga S1 tambah S2 60 ditambah 140. Maka S total diperolehlah nilainya 200 meter. Sama tidak? Oke, sama ya kan? Nah, sekarang tergantung kamunya memakai cara pertama atau cara kedua. Oke, itu terserah kamu mana yang lebih gampang buat kamu kalau untuk soal grafik. Oke ya, perhatikan ini untuk soal grafik. Terserah kamu memakai cara yang pertama itu meluas bangun atau cara kedua menggunakan rumus. Ya, terserah kamunya, mana lebih gampang buat kamunya. Itu saja pembelajaran kita. Terima kasih.